Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah instance di AWS. Instance itu apa? Instance itu sama dengan virtual mesin. Misalkan kita membuat sebuah virtual mesin di VirtualBox atau di Parallel atau di VMware itu sama. Tetapi kalau kita menggunakan VirtualBox, menggunakan Parallel, menggunakan VMware itu jalannya di lokal. Nah, instance ini nanti jalannya dia di cloud, di cloud ya, di servernya AWS. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ketika kita praktikum IoT ini, aplikasi-aplikasi yang kita jalankan, yang kita deploy, yang kita pasang itu nanti jalannya ada yang di server. Kemudian ini nanti akan komunikasi dengan controller yang kita punya, ESP8266 yang kita punya. Nah, anggap aja itu sama seperti yang cloud-nya ini nanti misalkan sebagai IoT gateway atau sebagai server cloud-nya ya. Oke. Ya apa? Semoga rekan-rekan sudah mengaktifasi akun AWS Educate-nya. Setelah mengisi profilnya, kemudian set username password, kemudian login. Oke, harusnya nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan AWS Educate-nya. Setelah itu kita pilih yang ini ya, AWS Educate Starter Account. Nah, ini dia akan diarahkan ke halaman ini ya, AWS Console linknya. Ini nanti masih masuk lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kredit saya. Jadi masih sekitar 32 dolaran. Rekan-rekan mendapatkan 50 dolar masing-masing mahasiswa. Nah, baik kalau sudah kemudian pilih yang AWS Console. Nah, AWS Console ini, ini adalah layanan yang disediakan oleh AWS. Jadi nanti kita sering akses ini kalau mau membuat sesuatu. Nah, ini ada layanan, ini banyak sekali layanannya ya. Contohnya misalkan ada untuk compute berarti di sana ada untuk sebuah mesin ya, mesin virtual, ada EC2 dan segala macamnya, ada container, storage untuk penyimpan, ada database. Misalkan untuk virtual mesin nanti kita menggunakan EC2, misalkan ada lagi storage itu seperti Google Drive ya. Misalkan pakai S3 atau database misalkan menggunakan RDS gitu. Oke, dan banyak lagi tidak akan saya jelaskan satu persatu ya. Kita nanti menggunakan yang EC2. Nah, kita pilih aja yang EC2. EC2. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dashboardnya ya. Dashboardnya misalkan kita sudah punya instant, nanti sudah ada yang running, kemudian kalau misalkan kita membuat sebuah instant ya, ini langsung saja launch instance. Kalau misalkan membuat atau dari sini juga boleh sih, kayak gitu. Oke, kita ini aja ya, misalkan dari yang ini instance, pilih yang instant. Oke, kemudian ini saya sudah ada satu instance yang running. Kemudian kita pilih yang launch instance. Nah, halaman ini digunakan untuk membuat sebuah instance. Nah, nanti akan ada banyak daftarnya harusnya di sini. Ini kok error loading image. Coba misalkan ya. Misalkan biasanya sih Ubuntu yang kita gunakan, kemudian cari. Nah, ini ada banyak ya Ubuntu ya. Ya cari aja yang eligible ya. Eligible artinya ya memang yang free itu ya. Yang free. Oke, kalau sudah pilih yang ini ya, yang terbaru 20.4 LTS, pilih yang ini, select. Oke. Nah, ini jenis prosesornya, kemudian memorinya. Sekali lagi karena ini kita untuk educate, kita pilih yang ini ya, yang eligible aja ini. Eligible artinya ya bisa gitu. Oke, nah ini sebenarnya banyak. Nah, oke. Kalau sudah kita lihat ya konfigurasi selanjutnya, next aja.
Nah, ini ada number of instance, artinya kita sekali create bisa membuat lebih dari satu instance atau lebih dari satu mesin. Ini default aja. Nah, kemudian ini VPC ini nanti untuk security ya, untuk open port dan segala macamnya. Kemudian oke, ini default aja ya, nggak apa-apa ya, ini default aja. Oke, ada user data. User data ini digunakan untuk misalkan ketika kita membuat sebuah instance, dia akan mengeksekusi script tertentu atau program tertentu. Misal biasanya bash script sih. Misal ketika menjalankan dia langsung update. Sudah apt update karena ini basisnya Linux ya, perintah-perintahnya Linux. Oke. Oke, berarti di add storage. Add storage. Nah, ini ukuran 8 GB. Kemudian apa? Oke, pilih yang ini aja ya, 8 GB aja cukup lah insya Allah. Kemudian partisi sih, ini lebih ke partisi. Kemudian ada tag-nya. Tag-nya ini semacam kategori ya. Misalkan mau membuat, misalkan IoT saya buat. Key-nya, value-nya message broker, opsional sebenarnya ini opsional. Oke, kemudian saya next config. Nah, security group. Nah, security group ini apa? Security group ini adalah kita membuka port, karena port ini nanti kan akan kita akses ya. Misalkan sekarang defaultnya ini ada SSH. SSH ini berarti dia port jalan di port 22. Misalkan HTTP berarti ada di port 80. Sebenarnya ini nanti untuk membuat ini apa namanya, nyusul juga bisa sih. Misalkan mau ini juga bisa. Misalkan nanti kita membuat sebuah aplikasi server yang ada di jalan di port tertentu, dari sini juga bisa. Misalkan berarti ini custom TCP, misalkan nanti kita membuat sebuah aplikasi yang berada di 9001 gitu misalkan. Ini berarti, nah ini dibuatnya yang ini ya, yang 00 aja, biar dia bisa diakses dari IP mana aja. Oke, ini aplikasi socket misalkan. Kalau sudah, review and launch. Nah, oke, ini review aja nih detail-detailnya. Oke, tagnya juga sudah. Nah, oke. Kalau sudah berarti tinggal di launch. Nah, Keeper ini adalah ini ya, apa namanya? Jadi ketika kita mau login ke AWS, ini nanti kita tidak perlu menggunakan user dan password. Jadi ini memang biar security-nya levelnya lebih tinggi ya. Jadi nanti menggunakan Keeper gitu. Keeper di-include-kan di SSH client-nya gitu. Ini misalkan saya sebelumnya sudah membuat ya, namanya AWS training. Tapi kalau misalkan rekan-rekan membuat juga silakan. Misalkan create a new Keeper gitu. Jadi nanti namanya apa kemudian di-download. Tapi saya nggak perlu ya. Saya cukup yang sudah ada aja biar tidak melakukan download ulang. Gitu. Ini saya menggunakan yang sebelumnya. Oke. Kalau sudah tinggal di launch. Oke, launch. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian ini ya sebaiknya kalau misalkan servernya tidak digunakan ya dimatikan, jangan di jalan terus. Artinya kita kan punya kredit ya, duit, misal punya duit $50. Kalau nanti ini jalan terus dia akan motong gitu. Oke, coba view instant ya, view instant. Nah, kita lihat ini posisinya masih pending sambil kita tunggu. Nah, sekarang ini udah running ya, ini sudah running. Kita lihat status checknya masih inisialisasi. Nah, ini adalah IP-nya, ada IP-nya 387.0111.
kemudian ada domainnya. Saya sarankan ketika kita mau mengakses kita menggunakan domain saja. Jadi tidak menggunakan IP, karena kenapa tidak menggunakan IP? Jadi setiap restart IP-nya itu akan ganti ya. Sebaiknya menggunakan yang domain. Oke, ini masih inisialisasi ya. Nah kemudian terus kalau mau, sorry ini mana tadi? Terus kalau mau menghubungkan gimana ya? Untuk menghubungkan ini di sini ada caranya, ada connect. Ada caranya. Misalkan nah ini username-nya ya, jangan lupa ini username. Nah misalkan menggunakan SSH client, paling gampang sih ketika rekan-rekan sudah ada ini ya. Kalau rekan-rekan itu sudah ada menggunakan misalkan menggunakan OS non Windows ya, misalnya menggunakan Mac atau menggunakan Linux, itu akan sangat mudah sekali. Tapi kalau menggunakan yang Windows, kita butuh aplikasi ini putih. Nah ini untuk yang Windows menggunakan aplikasi putih. Aplikasi putih ini untuk mengakses ini ya, untuk mengakses server kita tadi, gitu. Nah kemudian untuk ngupload filenya gimana? Kalau untuk nguploadnya menggunakan SFTP. WinSCP sorry. Ini yang Windows, WinSCP. Jadi nanti ini untuk yang Windows. Jadi nanti silakan download ini ya, yang OS-nya Windows. Download putih, download WinSCP. Nah ini karena saya nggak punya Windows, jadi apa namanya? Saya karena dia itu harus generate file PPK dulu untuk bisa connect ke putih. Gitu. Coba ini sudah jalan belum instannya? Harusnya sih sudah jalan ya instansnya. Oke, kita lihat ya. Caranya seperti ini sih. Ini server kita ada di sini nih. Nah, ini cara connect-nya seperti ini. SSH min I. I itu ada keypair hasil download yang sebelumnya. Nah, ini kita lihat. Misalkan kita coba ini ya, coba telnet dulu. Telnet itu untuk ngecek apakah sudah ini belum. Nah, ini kan tadi yang baru kita buat. Kemudian tadi ada port 22. Port 22 kan kita sudah open, nah, sudah connect belum. Nah, ini sudah bisa eh, terhubung ya, tapi kalau AWS itu tidak bisa di ping kalau nggak salah. Nah, nggak bisa di ping. Kalau di telnet bisa, di ping nggak bisa. Kemudian untuk connectnya berarti tadi ya SSH min I. Nah ini keypair saya ada di sini nih. Volume data ini adalah keypairnya. Alamat ada di mana, kemudian servernya. Servernya berarti tadi adalah ini. Oke. Nah, enter. Nah, yes. Nah, ini saya sudah terhubung ke server saya. aduh sorry, LSB underscore. Ini untuk mengetahui, nah, ada ya. You name it. Nah, ini Linux, IP sekian, bla 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 bla, AWS. Ini sudah di server saya ini. Ini sudah di server saya. Oke, sampai sini sih sudah selesai ya. Kita terhubung ke server kita. Yang penting rekan-rekan konfigurasi dulu di ini. Di yang di AWS-nya. Nah, kemudian kalau misalkan mau connect menggunakan putih, sebenarnya ada how connect AWS
using putih. Nah, di sini ada kok. Nah, coba sih. Artinya kita itu harus buat private key dulu. Ada sedikit ribet sedikit untuk nah ini. Nah, nanti ketika rekan-rekan ketika rekan-rekan mau connect menggunakan putih harus seperti ini nih. Setelah nginstal putih, kemudian jalankan putih gen atau putih generator ini ya, putih gen. Ini untuk membuat key yang berasal dari dari download yang sebelumnya, PyRK. Nah, jadi hasil dari putih gen ini adalah file.ppk. Kalau yang dari AWS itu file.pem. Nah, untuk membuat file PPK ini menggunakan file.pem. PPK itu putih private key. Gitu. Nah, ini sudah ada ini nih, udah ada caranya nih. Ini sudah ada caranya kok nih. Harusnya gampang nih contohnya kalau sudah. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini yang WinSCP juga tadi ya, sudah ada WinSCP ini untuk ngupload WinSCP. Oke. Nah, ini hasil dari file PPK-nya nanti di load di sini. Ini sama juga ya, login. Nanti bisa. Oke, berarti nanti di sini ya. Ini gateway-nya di sini. Ini bisa digunakan connect yang ini yang menggunakan putih. Ini ada enggak? Sama saja sih benar. Ini juga sama nih, ini ada ininya juga nih. Oke, ini sama juga bisa. Oke, semoga cukup jelas yang putih sih karena saya tidak punya putih jadi nggak bisa mendemokan langsung, tapi harusnya sih gampang sih. Nanti kita lihat semua ya ketika menggunakan putih. Oke, ini saya sudah sudah terhubung di ini. Oke, coba misalkan apa ya, ini belum ada apa-apanya, masih kosong. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat dan paham ya. Sebelum kita praktikum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya belajar. Bye.